Bab 994. Apa? Gary dan Pak Dennis terkejut ketika melihat Adril tiba-tiba keluar begitu saja, meninggalkan mereka dengan ekspresi bingung. Pada saat itu, Adril sudah pergi meninggalkan sanatorium mengendarai mobilnya. Di sampingnya terdapat ponsel yang menampilkan pesan teks dengan sebuah alamat, yang dikirim dari nomor yang sangat dikenalnya. Tak lama kemudian, Adril tiba di sebuah hotel yang terkenal dengan privasinya. Dia mengikuti alamat yang diberikan dan menemukan sebuah kamar. Setelah mengetuk pintu, pintu terbuka, dan di baliknya berdiri Elin dengan wajah dingin. Ada yang mengikutimu? Tanya Elin dengan nada serius. Nggak ada, jawab Adril. Elin menghela napas lega, lalu menutup pintu dengan wajah tegang dan berkata, kali ini, kamu harus berhati-hati. Leluhur keluarga Forest memegang kelemahanmu di tangannya. Dia buru-buru datang untuk memperingatkan Adril setelah mengetahui informasi tentang Shaun, karena bagaimanapun juga, sekarang Adril dianggap sebagai sekutunya. Namun, saat dia berbalik, dia mendapati sesuatu yang membuatnya terkejut dan marah besar. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriaknya. Ternyata, Adril sudah membuka ikat pinggangnya dan menurunkan celananya. Adril yang sedang bersiap-siap untuk mandi terlihat bingung sambil memegang handuknya. Lalu berkata, kita mau melakukan hubungan persahabatan, kan? Hubungan persahabatan. Ujar Elin dengan suara terkejut dan wajahnya memerah. Iya, kita sekutu sekarang, kan? Punya musuh bersama, jadi nggak ada salahnya melakukan hubungan persahabatan. Itulah cara membangun pertemanan, jawab Adril dengan wajah polos. Baginya, ini bukanlah pertama kalinya mereka melakukannya. Jadi wajar saja, semakin sering semakin biasa. Lagi pula, setelah selesai berlatih, energi dalam tubuhnya perlu dilepaskan. Mereka juga sudah menjadi teman baik, masa tidak bisa membantu sedikit. Darah Elin langsung naik ke kepala karena marah. Jadi, begini caramu berteman. Teriaknya dengan emosi. Pantas saja kamu selalu diburu-buru orang. Kalau aku jadi mereka, aku juga pasti ingin membunuhmu. Pikirnya dalam hati. Ah, oh, maaf, kata Adril dengan ekspresi menyesal, buru-buru bangkit. Elin terpaku sesaat. Dia melihat Adril yang berjalan mendekatinya tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Dengan wajah penuh penyesalan sambil berkata, Tuan Putri duluan, mana mungkin aku mandi duluan. Kamu dulu, biar ku bantu lepaskan bajumu. Boom. Elin langsung melepaskan energi sejati yang kuat, menghantam Adril hingga terhempas ke tempat tidur. Dengan wajah hitam pekat, Elin berkata, Adril, apa kamu sedang mencari mati? Bukannya kamu memanggilku ke sini untuk itu. Kalau bukan untuk itu, lalu untuk apa kita bertemu? Balas Adril sambil memegangi dadanya, merasa kesal. Dia baru saja selesai berlatih dan sedang dipenuhi dengan energi. Ini benar-benar buang-buang waktu untuknya. Elin menarik napas panjang, berusaha meredam amarahnya. Dadanya naik turun saat dia mencoba menahan diri. Lalu dengan nada serius dia berkata, aku ke sini untuk memberitahumu kalau leluhur keluarga Forest memiliki rahasia besar tentang dirimu. Kamu ternyata bukan keponakan Gary yang sebenarnya. Keponakan Gary yang asli adalah Shaun. Mendengar itu, Adril terkejut dan membalas, bagaimana kamu bisa tahu? Reaksi Adril tidak mengejutkan Elin. Karena dengan kemunculan Shaun, Adril yang ternyata palsu akan kehilangan tempatnya di dunia ini. Dia mengerutkan kening dan mengungkapkan semua informasi yang dia ketahui kepada Adril, kemudian menatapnya dengan serius. Jika rahasiamu terbongkar, Gary mungkin gak akan melindungimu. Kamu harus segera pergi dari Majaya sebelum informasi ini tersebar. Pergilah sejauh mungkin. Adril mengangguk sambil merenung. Jadi, dia sudah muncul di Majaya. Petik 2. Aku sudah memesankan tiket pesawat untukmu, kata Elin dengan wajah tegang. Kamu harus pergi sekarang. Jangan beritahu siapapun, bahkan Gary, tentang keberadaanmu. Namun, seolah tidak mendengar peringatan dari Erin, Adril mengeluarkan ponsel dan berkata, tunggu sebentar, aku mau telepon dulu. Kemudian, kalimat berikutnya yang diucapkan Adril membuat Elin terdiam dengan wajah tak percaya. Bab 995. Paman Gary, keluarga Forest sudah tahu tentang Shaun. Dengar-dengar, dia ada di sekitar Majaya. Coba cari informasi lebih lanjut. Aku harus cari kesempatan untuk menyingkirkannya. Ujar Adril. Apa? Kenapa aku tahu info dari dalam keluarga Forest? Panjang ceritanya. Intinya ada seorang ibu kaya dari keluarga Forest yang rela bayar mahal demi punya anak, lanjut Adril. Setelah menutup telepon, Adril menatap Elin dengan serius dan berkata, cari kesempatan untuk mendapatkan foto Shaun, lalu kirimkan padaku. Orang ini harus mati. Namun, saat itu Elin hanya bisa terdiam. Dia menatap Adril dengan penuh rasa tak percaya dan berkata, kamu. Petik 2. Kenapa aku tahu tentang dia? Penjelasannya agak rumit, nanti saja kita bahas. Yang perlu kamu tahu adalah Shaun itu hanya mayat hidup yang tak berharga, jawab Adril dengan tenang. Dan mengenai leluhur keluarga Forest kalian, lanjutnya sambil menyeringai, dia itu cuma orang tua yang bodoh. Kalau ada kesempatan, beritahu dia untuk lebih hati-hati saat keluar rumah. Jangan terus-menerus jatuh ke dalam lubang yang sama.
Elin memandang Adril yang tampak begitu tenang dan percaya diri, seolah dia telah merencanakan segalanya dengan matang. Leluhur keluarga Forest, yang selama ini begitu kuat dan menakutkan, dengan segala intriknya, kini terasa tidak lebih dari sekadar masalah kecil yang diatasi Adril dengan enteng. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Baiklah, kalau semuanya baik-baik saja, aku akan pergi dulu." Elin memang datang untuk memperingatkan Adril. Jika keadaannya aman, dia tidak ingin berlama-lama. Namun, saat Elin berbalik untuk pergi, Adril tersenyum tipis dan berkata, "Mau pergi begitu saja? Masih ada urusan yang belum selesai, kan?" Elin melirik Adril yang masih telanjang dengan tatapan dingin dan berkata, "Dengar baik-baik, kejadian sebelumnya hanya kecelakaan. Aku nggak punya ketertarikan apapun padamu. Waktu itu, dia hanya melakukannya karena dendam terhadap ayah Nando dan ingin membalas kematiannya. Bagaimanapun, harga dirinya yang tinggi tidak akan membiarkan dirinya benar-benar menjadi milik siapapun. Kalau kau mau bercinta dengan istri orang lain, pergi saja ke tempat lain. Jangan harap bisa menggodaku lagi," katanya tegas. "Siapa bilang aku cuma tertarik pada istri orang lain? Aku nggak serendah itu, ya," jawab Adril dengan marah. "Aku ini bukan pilih-pilih. Jelas-jelas aku tertarik pada wanita cantik, apapun statusnya," pikir Adril dalam hati. Elin menatap Adril sejenak, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan mulai pergi. Namun, saat itu, suara Adril terdengar lagi dari belakang. "Apakah kamu tertarik untuk menggantikan leluhur keluarga Forest dan mengambil alih kendali keluarga Forest?" tanyanya. Hah? Elin terhenti, berbalik dan menatap Adril dengan tatapan bingung. Adril masih berbaring di tempat tidur, tidak mengenakan sehelai benang pun. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Mau duduk dan kita bicarakan?" Elin mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi jengkel. "Jangan coba-coba pakai taktik murahanmu itu padaku," balasnya. Katanya nggak tertarik pada istri orang, tapi jelas-jelas pakai jurus rayuan ini. Pikirnya dalam hati. Mengajaknya untuk menggantikan leluhur keluarga Forest. Bicara seperti itu terlalu sombong. "Jangan bicarakan soal taktik padaku. Aku lebih suka yang langsung dan nyata," jawab Adril sambil tersenyum tipis. "Dan lagi, leluhur keluarga Forest itu, di mataku, sudah terjebak dalam jalan buntu. Jika kamu bekerja sama denganku, dalam 3 bulan, aku akan membuatmu melangkahi kepala seluruh anggota keluarga Forest, duduk di posisi leluhur mereka, dan minum dari tengkorak leluhur keluarga Forest sebagai trofi kemenangan," tawar Adril. "Coba pikirkan dulu, bagaimana?" Elin melihat wajah Adril yang penuh keyakinan dan percaya diri, serta mendengar skenario yang digambarkan Adril. Dia mulai sadar bahwa mungkin dia harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan Adril hari ini. "Apa rencanamu?" tanya Elin sambil menatap Adril dengan tatapan dingin. Adril menyeringai penuh arti. Dia tahu begitu Elin mengajukan pertanyaan itu, wanita itu tidak akan rela pergi begitu saja. Dia memahami bahwa Elin memiliki dendam mendalam terhadap keluarga Forest dan dia adalah wanita yang sangat ambisius. Menurut aturan keluarga Forest, meskipun Elin memiliki kemampuan yang luar biasa, dia tidak pernah bisa menjadi kepala keluarga. Jelas sekali, hatinya penuh dengan ketidakpuasan. 6. Bab 996. "Kamu nggak perlu tahu rencanaku untuk saat ini. Tunggu saja sampai aku memberitahumu. Sebelum itu, kamu hanya perlu memberikan lebih banyak informasi tentang Xiaon kepadaku," ujar Adril sambil tersenyum. "Yang harus kamu hadapi sekarang adalah keluarga Forest, bukan Xiaon," seru Elin sambil mengerutkan kening. "Kamu nggak perlu peduli tentang ini. Lakukan saja sesuai yang aku katakan," ucap Adril dengan santai. Elin menatap Adril yang seolah-olah menguasai segalanya. Itu membuatnya teringat akan perangkap Adril di depan kediaman gubernur. Waktu itu Adril berhasil memancing Erik, membunuh seorang guru bumi keluarga Forest, juga berhasil mengakui keluarganya dengan lancar. Kali ini Adril pasti merencanakan sesuatu lagi. "Oke, sepakat." Elin agak ragu, tetapi dia menyetujuinya dengan tegas. Adril memiliki pemikiran yang mendalam dan penuh dengan kecerdikan. Dia mempunyai alasan untuk tidak mengatakannya. Jadi Elin juga tidak akan banyak bertanya. Namun, Elin selalu merasa dikuasai oleh Adril. "Kalau begitu, nggak ada hal lain lagi. Aku pergi dulu," ucap Adril. Adril bangkit, lalu meregangkan tubuhnya. Dia bersiap-siap mengenakan celananya dan pergi. Dia masih menahan energi hangat di dalam dirinya dan sangat ingin melampiaskannya. Namun, tidak ada orang lain di hadapannya. Apakah dia harus memanggil anak kembali? Pergi begitu saja. Tiba-tiba, Elin bertanya dengan tenang. "Hah?" sahut Adril dengan bingung. Adril melihat Elin sedang memandanginya dengan wajah pucat, tetapi tatapannya seperti ingin mencabuli Rernaja yang belum dewasa. "Kamu mau?" ujar Adril. "Aku mau," balas Elin dengan tenang. Ucapannya sangat genit, tetapi nadanya agak dingin. Perbedaan yang sangat besar ini membuat Adril kebingungan. Melihat ekspresi terkejut Adril, sudut bibir Elin melengkungkan sebuah senyuman yang menarik. Sebagai seorang master puncak yang kuat, dirinya malah selalu dikuasai oleh bocah ini. Melihat Adril yang selalu tenang dan santai menunjukkan ekspresi terkejut, hal ini membuat hati Elin merasa tertarik.
Aku sudah memikirkannya. Nggak cukup hanya membalas dendam kepada leluhur keluarga Forest. Ucap Elin sambil tersenyum penuh arti. Dia maju selangkah demi selangkah. Setiap maju selangkah, dia melepaskan sehelai pakaiannya. Kamu cukup menarik. Layak membuatku berkorban lebih banyak. Kelak, bagaimana kalau kamu membantuku menghadapi ayah kandung Nando lagi? Tanya Elin. Lagi pula, meskipun Elin bertanggung jawab atas keluarga Forest, dia juga tidak bisa tidur nyenyak. Karena ayah kandung Nando akan datang ke rumah Forest. Daripada memberikan tubuh ini kepada ayah kandung Nando lagi, lebih baik memberikannya kepada Adril. Setidaknya Adril bisa menciptakan keajaiban berulang kali. Mungkin suatu hari nanti, dia benar-benar bisa membantunya menghadapi ayah kandung Nando. Saat Elin menyelesaikan ucapannya, sudah tidak ada pakaian yang tersisa di tubuhnya. Langkah kakinya, kedua payudaranya yang putih sedikit bergetar. Kaki yang halus dan panjang, seperti karya seni terindah di dunia. Saat ini Elin berdiri di hadapan Adril dan menatap Adril secara langsung. Payudaranya yang menjulang sudah menempel di dada Adril. Elin menunjukkan senyuman cuek di wajahnya yang dingin, memancarkan perasaan ratu yang angkuh. Auranya sangat kuat. Situasi seperti ini, jika orang yang tidak tahu, mungkin berpikir bahwa pasangan ini sedang membahas kerjasama bisnis yang sangat serius dan mewah. Adril sedikit bingung dengan sikap ini, tetapi setelah dia memperhatikan Elin sejenak, dia tiba-tiba bertanya, kamu ingin aku membantumu menghadapi ayah kandung Nando? Aku telah memprovokasi ayah kandung Nando. Tapi kurasa jika aku menunjukkan kekuatan yang cukup, ayah kandung Nando juga nggak akan terlalu mencari masalah denganku hanya karena seorang anak haram. Sedangkan kamu ingin melenyapkan orang itu. Kamu nggak berani. Elin sepertinya tidak terlalu terkejut bahwa Adril bisa melihat apa yang dipikirkannya. Dia hanya bertanya dengan tenang. Nona Elin, sepertinya kamu sudah salah paham. Aku hanya berani, bukan sombong dan nggak tahu apa-apa, ucap Adril sambil tersenyum. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, kamu harus membayar lebih. Elin mengerutkan kening dan melirik Adril. Lalu dia mengangkat tangan dan meremas organ reproduksi Adril. Elin telah dikuasai oleh Adril begitu lama, sekarang mendapatkan kesempatan. Tentu saja dia harus membalas dengan kejam.